Fenomena gelar abal-abal asli tapi palsu itu lagi marak banget ya. Jadi kalau kita melihat teman-teman mungkin sekarang kalau mau minta pendapat dari ahli tentunya mesti tahu kompetensinya. Dan kita tahu bahwa sekarang ini zamannya unjuk diri, sosial media menjadi salah satu cara untuk mempromosikan diri, personal branding. Nah, sayangnya kita tahu sebenarnya banyak di antara kita itu yang memaksakan, padahal kompetensinya nggak sesuai. Mengapa saya selalu bilang kompetensi, khususnya buat pasien-pasien yang sedang mencoba mencari pertolongan. Saya sayangkan kalau misalnya teman-teman jadinya nanti terjebak dalam situasi di mana teman-teman itu akhirnya mendapatkan informasi yang salah. Karena kalau kita berbicara tentang masalah informasi yang salah, itu banyak banget yang bisa didapatkan dari berbagai macam sumber. Bahkan yang kesannya asli atau kredibel sekalipun. Karena kita tahulah sekarang mudahnya membuat website, bisa bikin yang keren juga dan sepertinya kayak bener tapi ternyata tidak. Nah, di kalangan ilmuwan sebenarnya kita sudah paham ya. Saya ingat banget dulu Bro Felix itu pernah saya lihat beberapa VT-nya ya. Di awal-awal dulu beliau tuh mengatakan tentang berbagai macam jurnal ilmiah yang seringkali juga nggak benar gitu ya. Jurnalnya itu kalau dibilang jurnal predator gitu ya, kalau di kalangan ilmu pendidikan kita di kampus gitu ya, kita kenalnya sebagai jurnal-jurnal yang ngaco gitu ya, yang sumbernya itu asal-asalan, bahkan mungkin juga nyaplok dari berbagai macam sumber ya, ada plagiarisme dan segala macam. Dan ini bukan sesuatu hal yang perlu ditutupi karena kita tahu bahwa plagiarisme di dunia pendidikan Indonesia juga cukup banyak ya. Sering kita dengar beritanya. Nah, ini yang paling kita takutkan. Kedua adalah problem yang mana terkait dengan sekolah nih. Banyak orang kan milih, dia pikir kalau sekolah di luar negeri, misalnya contoh di Amerika Serikat, pasti kualitasnya itu semua setara dengan Harvard, Oxford gitu ya. Kemudian juga Stanford gitu misalnya di luar negeri. Kalau Oxford mungkin di Inggris. Tapi kalau kita lihat ternyata nggak semua begitu. Banyak juga kalau misalnya orang tua yang pengen menyekolahkan anaknya ke luar negeri dan terjebak akhirnya dalam ya agen-agen yang nggak bener lah ya, itu malah sekolahnya ya asal sekolah di luar negeri aja, asal kuliah di luar negeri, bukan kuliah di tempat atau universitas yang menjadi misalnya top 10 di dunia, atau masuk 100 besar aja deh, nggak usah top 10 ya. Kalau top 10 mungkin terlalu sulit gitu, tapi bisa masuk 100 besar aja enggak gitu ya. Jadi ya sama aja kayak di Indonesia juga kan ada kampus abal-abal ya, kampus-kampus yang katanya dulu saya dengar kalau di Twitter itu dulu kita ngomongnya beberapa tahun yang lalu itu kampus dulu ruko gitu katanya, yang sebenarnya juga akreditasinya masih belum jelas. Jadi nggak semua lulusan luar negeri juga itu lebih hebat gitu ya. Bahkan teman-teman tahu bahwa di beberapa kongres saat ini juga ada kongres-kongres bikinan. Kenapa begitu? Karena IO itu ya di luar negeri itu tahu kalau ada beberapa orang yang butuh ya istilahnya tuh sertifikat dia jadi pembicara. Saya itu beberapa kali ditawarkan ya lewat LinkedIn gitu ya, lewat email ya, karena mungkin ya emailnya kadang-kadang nyebar lah ya, kita nggak tahu juga, ditawarkan untuk jadi pembicara tapi bayar. Dan kalau kita lihat organisasinya itu apaan ini kan, karena kami itu beberapa ahli biasanya kita tahu kan kita mau masuk organisasi apa gitu. Seperti dulu saya misalnya masuk di American Psychiatric Association gitu ya sebagai koresponden misalnya ya, tapi karena mahal ya kita akhirnya nggak meneruskan. Tapi saya bergabung di APM, Academy of Psychosomatic Medicine, kemudian juga di American Psychosomatic Society, sampai sekarang masih bergabung walaupun cuma jadi koresponden member ya, karena bayarnya mahal ya udah kita karena nggak terlalu perlu ya, sedangkan akses ke jurnal gratis dari kampus ngapain gitu kan, mendapatkan keanggotaan hanya untuk menjadi member full gitu ya, nggak perlu lah ya. Tapi yang paling penting adalah kita itu cari organisasi yang kredibel. Dan organisasi-organisasi ini biasanya akan menyelenggarakan kongres-kongres
yang rutin, misalnya 1 tahun 2 kali, atau 2 tahun sekali, atau 1 tahun sekali gitu ya. Itu mereka melakukan itu rutin. Dan angka kredit dari mereka ataupun sebagian besar kondisinya itu memang di Indonesia seringkali kan tidak bisa dikonfirmasi angka kreditnya. Itu bukan cuma angka kredit yang perlu, tapi ilmunya, update ilmunya yang perlu. Dan kita tahu bahwa ini dibicarakan oleh orang-orang yang memang kredibel di bidangnya. Jadi kalau kita ikut kongres juga nggak bisa semacam-macam gitu ya, karena banyak banget nih sekarang ini di luar sana juga yang menipu gitu ya. Mungkin dalam konteks bahwa ini kelihatannya kongres internasional, disebutnya kongres internasional, teman-teman boleh cari dah tuh. Misalnya pengen kemana, misalnya saya kepengen ke Paris nih, atau pengen ke negara tertentu, cari aja kongres di situ. Nanti akan ada tuh conference itu. Paling yang datang tuh paling di bawah 100 ya, paling 50-an, itu bahkan kurang daripada itu. Mereka pakainya juga cuman kayak kelas kayak gitu ya, atau gedung pertemuan di hotel, tapi mungkin cuma ngambil kamar yang kayak kita pelatihan cuman 20 atau 30 orang kayak gitu. Nah, itu biasa terjadi memang. Dan untuk itulah makanya di kalangan pendidikan juga kita melihat kan bagaimana sih sebenarnya kredibilitas itu, kompetensi itu didapatkan. Apakah dari orang-orang atau suatu organisasi yang kredibel, yang sudah ternama ya, dengan ahli-ahli yang memang sudah benar gitu. Ini yang menjadikan tantangan buat kita ya, karena sekarang ini di dalam bukunya The Death of Expertise itu, matinya kepakaran itu, kita seringkali melihat bahwa pakar-pakar itu belum tentu dianggap lebih kompeten dalam menyebarkan ilmu daripada yang asal ngomong, percaya diri, dan mampu melakukan hal-hal yang dianggap ya public speakingnya bagus lah gitu ya. Sayangnya kadang-kadang yang menjadi tertipu gitu ya oleh hal-hal itu adalah kita semua ya, netizen, pengguna ya, kemudian juga pasien. Kalau kami di kalangan kedokteran ya. Jadi karena banyaknya hal-hal yang bombastis seperti itu, mereka percaya, padahal belum tentu ya, karena sebenarnya kadang-kadang kalau di dalam ilmu kedokteran itu mesti ada tahapan-tahapan yang kita kenal dengan evidence based medicine. Jadi nggak bisa asal klaim gitu ya, satu produk atau satu terapi dianggap paling unggul karena hanya testimoni dari 1-2 orang aja, atau bahkan cuma 100 orang. 100 orang aja tuh nggak kita anggap sebagai sesuatu yang unggul gitu ya, bukan. Apalagi omongan dari seseorang gitu ya. Bahkan seorang profesor pun itu tahapannya paling rendah dalam urutan hierarki evidence based ya, medicines, dimana itu cuma kayak pendapat ahli. Jadi saya sebagai orang yang memang bergerak di bidang kedokteran, juga sebagai pendidik, dosen, dan juga sebagai praktisi klinis, saya ingin mengingatkan teman-teman untuk berhati-hati ya, mencerna informasi yang ada di media sosial, bukan cuma di TikTok, tapi di Instagram, di YouTube. Hati-hati ya, boleh Anda teman-teman selidiki dulu latar belakangnya, karena sekarang tuh open, semua terbuka. Kalau lulusannya lulusan mana, Anda teman-teman bisa klik, googling ya, bahkan menggunakan ChatGPT pun sekarang bisa mencari informasi terkait dengan orang tersebut yang kompeten atau tidak, termasuk organisasi, kongres, jurnal ya, yang sering kali diomongin, oh saya baca jurnal di sini, cuman jurnalnya cuma satu, masa dia anggap itu sebagai salah satu yang mendukung produk dia ataupun pendapat dia ya, belum tentu. Jadi harus ada berbagai macam. Makanya ada istilah meta-analisis ataupun bagaimana peer group yang bisa membantu, dan konsensus-konsensus yang bisa membantu kita menemukan kira-kira yang paling baik dalam terapi ataupun kegunaan sesuatu hal yang buat kita sendiri dan kita gunakan buat kita dan orang-orang yang kita cintai. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Maaf kalau terlalu panjang. Thank you.